Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yanwar Nugroho, SE, MSc, AK, CA, ACPA, AWP. Hari ini kami akan menerangkan tentang bab keberatan dan banding, pengurangan sanksi dan pembatalan ketetapan, serta perhitungan sanksi dan imbalan bunga. Bersama teman kami, Kevin Aldianto, Mutia Soliha, Cara Calagina, dan dengan saya sendiri, Zalfa Atsila Qurratu'aini. Keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya atas surat ketetapan pajak kurang bayar, kecuali atas surat ketetapan pajak kurang bayar hasil pasal 13A KUP, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan jangka waktu penyelesaian adalah 12 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. Persyaratan formal pengajuan keberatan. 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan, seperti dilengkapi dengan fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemungutan atau bukti pemotongan. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Jika wajib pajak mengajukan banding atas putusan keberatan, maka jangka waktu pelunasan pajak atas pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan banding. Dengan keterangan, kewenangan penerbitan SK keberatan hanya diberikan kepada kantor wilayah atau kantor pusat. Wewenang kantor pusat atas keberatan hasil pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan oleh KPDJP atau Kanwil atau dengan nilai SKPKB atau SKPKBT di atas 5 miliar. 2. Terhadap keputusan keberatan dapat dimintakan banding ke pengadilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kemudian, banding juga terdapat dasar hukum, yaitu pasal 27 KUP, pasal 35 UU Pengadilan Pajak, dengan ruang lingkup yang di dalamnya adalah diajukan terhadap surat keputusan keberatan. Syarat pengajuan banding adalah: 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding kecuali force majeure. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Dan yang terakhir, telah membayar jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Dengan keterangan, kewenangan penerbitan SK banding adalah di pengadilan pajak. Sekarang kita akan membahas tentang peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan terhadap surat keputusan banding atau gugatan apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. 2. Terdapat bukti tertulis baru, penting, dan bersifat menentukan. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Atau putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan pengajuan peninjauan kembali diatur dalam
Pasal 92 UU Nomor 14 Tahun 2002. 1. Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Atau 3. Sejak putusan sengketa dikirim. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak putusan dikirim oleh pengadilan. Dengan keterangan, kewenangan penerbitan SK peninjauan adalah di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pengurangan sanksi dan pembatalan ketetapan. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KUP dan keputusan Menteri Keuangan, disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menerbitkan keputusan peninjauan kembali dengan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan sanksi administrasi yang tidak benar. Terhadap keputusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan banding. Sanksi denda atas keberatan dan banding. Yang pertama, jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Yang kedua, jika wajib pajak mengajukan banding, maka tidak dikenakan sanksi administrasi. Dan yang ketiga, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding, dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Selanjutnya, imbalan bunga. Wajib pajak akan mendapatkan imbalan bunga dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang kedua, keterlambatan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 4 Undang-Undang KUP. Yang keempat, kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27A ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang kelima, kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27A ayat 1A Undang-Undang KUP, atau kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda pasal 14 ayat 4 atau bunga pasal 19 ayat 1 karena surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkan surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27A ayat 2 Undang-Undang KUP. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya selaku perwakilan kelompok ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak bila ada kesalahan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.